Sidang lanjut perkara pidana nomor 1/2005/Khusus Perkebunan Bebas Berlawan atas nama terdakwa dan seseorang versi 6 dibuka di hadapan persidangan umum. Baik, silakan terdakwa dan persidangan. Silakan dulu. Baik ya, terdakwa siapa ini? Atau tidak? Siapa ya? Baik, sesuai dengan berita acara sidang yang lalu, hari ini kesempatan bagi saudara untuk menyampaikan nota pembelaan, ya, saudara-saudara maupun melalui penasihat hukum saudara. Bagaimana penasihat hukum? Sudah bisa dibacakan? Sudah ya? Baik, sebelumnya terdakwa juga apakah ingin menyampaikan pembelaan secara pribadi? Ada ya? Untuk pledoi atas surat tuntutan penuntut umum dalam perkara tindak pidana perkebunan nomor Rekret 105/Perkebunan/2014/PNPLW bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan nomor Rekret TDM-4PKLCI-04/2014 tertanggal 29 April 2014. Selanjutnya disebut sebagai surat dakwaan. Tidak kami bacakan ini. Bahwa pada tanggal 8 Juli penuntut umum telah membacakan tuntutan pidana rekuisitor setebal 99 halaman yang pada intinya penuntut umum menuntut terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan tindak pidana perkebunan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 46 ayat 1 junto pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Perkebunan junto pasal 455 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Terhadap hal tersebut penuntut umum pada pokoknya meminta kepada majelis hakim yang mulia memutuskan 1. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 1 tahun serta 2. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar 500 juta rupiah subsidiar pidana kurungan pengganti selama 3 bulan. Bahwa terhadap dakwaan dan tuntutan penuntut umum tersebut kami selaku penasihat hukum terdakwa menyatakan menolak dan oleh karenanya kami akan membacakan nota pembelaan atau pledoi yang akan menguraikan dan menjelaskan secara terang benderang mengenai alasan penolakan kami tersebut. Oleh karena itu, sistematika nota pembelaan atau pledoi ini kami susun sebagai berikut. Bab 1 pendahuluan, bab 2 fakta-fakta persidangan dan analisa fakta, bab 3 analisa yuridis terhadap tuntutan penuntut umum, bab 4 kesimpulan dan permohonan. Majelis hakim yang mulia, penuntut umum yang kami hormati, dan masyarakat pengunjung sidang serta rekan-rekan pers yang kami hormati. Pembangunan KKPA Desa Batang Milo Kecil diawali pada tanggal 15 Oktober 1999 melalui kesepakatan yang dibuat antara PT AD dengan masyarakat Desa Batang Milo Kecil yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan penyelesaian lahan. Dalam kesepakatan tersebut, PT AD menyatakan kesediaannya membangun kebun kelapa sawit untuk masyarakat dengan pola KKPA yang lokasinya di luar HGI PT AD. Selain itu disepakati juga bahwa pengurusan lahan akan dilaksanakan oleh pihak desa dan Pemda Pelelawan atau Kampar, sedangkan dana disediakan oleh PT AD. Bahwa telah terungkap dalam persidangan bahwa perkebunan kelapa sawit pola KKPA semata-mata dibangun oleh PT AD untuk kesejahteraan dan kepentingan masyarakat Desa Batang Milo Kecil di atas lahan milik masyarakat Desa Batang Milo Kecil, di mana mulai dari persiapan lahan maupun pengurusan perizinannya diurus seluruhnya oleh dan diatasnamakan kepada Koperasi Petani Sejahtera, selanjutnya disebut sebagai Koptanes. Dalam rangka pembangunan dan pengelolaan kebun KKPA tersebut, PT AD telah berperan sebagai bapak angkat yang membantu membangun dan mengelola kebun serta memberikan kredit kepada masyarakat Desa Batang Milo Kecil sebagaimana ditetapkan ketentuan pasal 11 Permentan nomor 26 dari 2007. Namun menjadi tanda tanya besar pada saat ini adalah mengapa permasalahan tidak adanya izin usaha perkebunan atau selanjutnya disebut sebagai IUP di kebun KKPA Desa Batang Milo Kecil dipersalahkan kepada PT AD oleh penyidik pada Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia. Di samping itu, sungguh janggal mengapa masalah ini baru muncul sekarang. Padahal kebun KKPA Desa Batang Milo Kecil telah berlangsung sejak tahun 2006 dan selama itu pula keberadaan kebun KKPA tersebut diketahui oleh pemerintah Kabupaten Pelelawan tanpa pernah sekalipun mempermasalahkan atau memberikan peringatan, dan bahkan sebaliknya pemerintah Kabupaten Pelelawan secara aktif mendukung pembangunan dan pengelolaan kebun KKPA karena mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat
Desa Batang Nilo Kecil, bahwa pada faktanya penyidikan perkara Aqua bermula dari adanya public pressure dan government pressure yang timbul karena adanya kejadian kebakaran lahan pada bulan Juli 2013 lalu. Keterangan ahli dalam persidangan bertujuan untuk membuat terang ataupun memperjelas suatu perkara yang didakwakan dan dituntut kepada terdakwa. Dalam proses persidangan perkara ini, penuntut umum telah berusaha menghadirkan di hadapan persidangan ahli Profesor Dr. Edward Omar Syarif Yaritz SHMO yang telah memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan. Namun demikian, ahli Profesor Dr. Edward Omar Syarif Yaritz SHMO tersebut tidak berhasil dihadirkan oleh penuntut umum dan karena penuntut umum membacakan BAP keterangan ahli dalam persidangan. Bahwa ketentuan pasal 186 menyatakan keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Selanjutnya MK-nya Bidang Susilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan penjelasan resmi dan komentar halaman 165 memberikan komentar terhadap ketentuan pasal 186 KUHP sebagai berikut. Dalam pasal ini dapat diketahui bahwa bukti keterangan ahli itu bukan apa yang oleh ahli terangkan di muka penyidik atau penuntut umum, walaupun dengan mengingat sumpah di waktu menerima jabatan atau pekerjaan, tetapi berupa apa yang orang ahli nyatakan di sidang pengadilan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim. Berdasarkan hal tersebut, maka pembacaan BAP ahli Profesor Dr. Edward Omar Syarif Yaritz SHMO tidak dapat dikategorikan sebagai alat bukti yang sah dan tidak dapat dipergunakan di dalam proses persidangan. Bahwa berdasarkan uraian analisa fakta dan analisa juridis dalam mata pembelaan atau pledoi kami ini, maka dengan ini kami menyatakan bahwa dakwaan jaksa penuntut umum berdasarkan pasal 46 ayat 1 junto pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan junto 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana tidak terbukti dan tidak terpenuhi unsur-unsurnya secara sah dan meyakinkan. Kesimpulan tersebut kami capai berdasarkan dalil-dalil yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ada dalam proses persidangan dan hukum yang berlaku sebagai berikut. Frase setiap orang dalam pasal 46 sampai dengan 52 Undang-Undang Perkebunan merupakan rumusan yang ditujukan kepada orang perorangan secara pribadi sebagai subjek hukum yang dituju. Dengan demikian, tuntutan jaksa penuntut umum yang telah menempatkan terdakwa dalam jabatannya sebagai pengurus PTAD ke badan hukum adalah salah karena norma sasaran dalam Undang-Undang Perkebunan adalah orang perorangan secara pribadi dan bukan badan hukum. Ahli Dr. Hairul Huda SKMH dalam persidangan pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan pasal 59 KUH pidana, pihak yang harus bertanggung jawab secara pidana adalah pihak yang secara langsung turut campur dalam pelaksanaan suatu tindak pidana, baik dalam jabatannya maupun secara pribadi. Berkenaan dengan hal tersebut, maka secara hukum terdakwa tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban, baik dalam jabatannya sebagai Production Director PTAD maupun secara pribadi atas tindak pidana perkebunan yang dituntut kepadanya, karena terdakwa tidak pernah memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan terkait dengan kebun kelapa sawit KKPA maupun turut campur secara langsung atas pengelolaan kebun kelapa sawit KKPA. Keputusan untuk membangun kebun kelapa sawit KKPA diambil oleh komisaris serta pemegang saham PTAD yang berada di Depok, Malaysia, setelah adanya permintaan dan desakan dari masyarakat Desa Batang Nilo Kecil. Selanjutnya, pembukaan lahan dari tahun 2006 sampai dengan 2008 dipimpin oleh Le Kip Yong selaku General Manager. Pada masa pembukaan lahan dan penanaman kelapa sawit kebun KKPA, terdakwa belum ditempatkan maupun belum menangani kebun Nilo Kompleks, termasuk kebun kelapa sawit KKPA. Dengan demikian, terdakwa tidak pernah terlibat secara langsung maupun memberikan keputusan terkait dengan pembukaan pembangunan kebun kelapa sawit KKPA. Terdakwa diangkat sebagai Production Director PTAD dan diangkat sebagai General Manager untuk kebun Nilo Kompleks pada tahun 2012, di mana pembangunan dan penanaman perkebunan kelapa sawit KKPA telah selesai. Terdakwa hanya bertugas melanjutkan pengelolaan kebun kelapa sawit KKPA dari kepengurusan sebelumnya. Meskipun terdakwa menjabat sebagai Production Director PTAD, namun terdakwa tidak melakukan dan tidak membuat kebijakan material dan strategis layaknya seorang direksi. Hal tersebut mengingat secara fungsi, terdakwa merupakan General Manager yang mengurus hal-hal teknis terkait dengan kebun Nilo Kompleks milik PTAD, bukan direksi. Berdasarkan argumentasi yang telah kami sampaikan di atas, di mana kami telah berusaha sebaik-baiknya untuk penegakan hukum dan keadilan dalam perkara ini, maka sampailah kami pada bagian permohonan dalam nota pembelaan ini.
kepada majelis hakim yang kami muliakan, agar demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa Danes Sufaran KR Sinam tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana perkebunan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 46 ayat 1 junto pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan junto 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana. 2. Membebaskan terdakwa Danes Sufaran KR Sinam dari segala tuntutan hukum atau fresh-track atau setidak-tidaknya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum. Osrafan ala Restore Fontaine. 3. Mengembalikan seluruh barang bukti sebagaimana disebutkan di dalam surat tuntutan kepada pemiliknya, termasuk barang bukti yang masih dipergunakan dalam berkas perkara lain. 4. Merehabilitasi martabat dan nama baik terdakwa Danes Sufaran KR Sinam. 5. Membebankan biaya perkara kepada negara. Atau sekiranya majelis hakim berpendapat lain, kami mohon klemensi atau keringanan hukum. Atau sekiranya majelis hakim berpendapat lain, kami mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya atas Kapolri Bono demi tegaknya keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Hormat kami, penasihat hukum terdakwa Danes Sufaran KR Sinam. Akan Nasution mengatakan sekolah. Tadi penasihat hukum saudara telah menyampaikan nota pembelaan surat dari saudara. Apakah saudara ingin menambahkan secara pribadi? Ada. Silakan disampaikan di persidangan. Silakan. Karyawan dan masyarakat banyak bergantung pada kepemimpinan saya. Saya ada pada waktu ini 6 kebun penyederaan bawah tanah yang perlu diurus pada waktu ini. Orang yang akan menggantikan saya, seandainya saya bekerja, akan mengalami kesulitan mengurus KPR karena masyarakat sudah lebih mengenal dan yakin dengan saya. Jika tidak diurus dengan baik, permasalahan bisa terjadi yang akan merugikan masyarakat dan perusahaan. Saya senantiasa mengutamakan dan menghormati negara Republik Indonesia dan mewajib melalui surat yang akan saya lampirkan dan lisan kepada manajemen dan karyawan untuk ikut dalam acara naik bendera merah putih, menyanyi lagu Indonesia Raya, dan membaca prinsip-prinsip Pancasila setiap bulan pada tanggal 17. Tidak pernah melanggar undang-undang dan peraturan di Indonesia. Karena saya orang asing yang kurang mengerti, saya banyak bergantung kepada humas saya dan pemerintah tempatan untuk menasihatkan saya. Saya pasti akan ikut nasihat yang diberikan oleh mereka. Dan dalam hal IUP, KKP Batam Mikro Kecil, tidak ada yang menasihatkan saya bahwa operasi Pertanian Sejahtera perlu ada IUP. Jika ada yang memberitahu saya akan memaksa operasi itu untuk memohon IUP. Terima kasih yang mulia, hormat saya. Memberikan kesempatan kepada penuntut umum memberikan tanggapan terhadap nota pembelaan yang telah disampaikan oleh terdakwa dan penasihat hukumnya dalam bentuk replik. Sidang ini kembali pada hari Selasa tanggal 15 bulan Juli tahun 2014 dengan perintah kepada penuntut umum untuk menolak terdakwa pada persidangan berikutnya. Sidang hari ini selesai dan